Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah sebuah makalah berjudul Pengaruh Ahmadiyah Lahore dalam pola pemikiran keagamaan di Indonesia. Yang ini diuraikan oleh Simon Aliasir dan disampaikan kembali oleh Mansur Basuki, anggota Ahmadiyah Lahore DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar bahwa walaupun Islam mengalami berbagai kemunduran dalam berbagai periode dalam sejarahnya, namun perkara Islam selalu mengalami kemajuan. Pada waktu pusat peradaban Islam dihancurkan oleh bangsa Mongol, timbullah umat Islam yang lebih besar dengan masuknya mereka atau bangsa Mongol itu dalam barisan agama Islam. Dan pada waktu Islam di Spanyol dimusnahkan dari dunia barat, Islam mendapat kemajuan di dunia timur jauh. Dan di Indonesia, Islam mendapat pengikut 50 juta. Janji Allah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang ialah kebangkitan Islam kembali di muka bumi. Janji itu berulang kali dinyatakan secara rinci oleh utusannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain bersabda, dia ialah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar ia memenangkan itu atas sekalian agama. Surat At-Taubah ayat 33, surat 48 ayat 28, dan surat 61 ayatnya 9. Pemenuhan janji tersebut itu kini dapat kita saksikan fenomenanya di seantero dunia. Islam yang 100 tahun yang lalu seperti dilukiskan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai tinggal namanya, kini tersebar dan semakin mantap di mana-mana, terutama di Indonesia yang perkembangannya disinggung oleh Maulana Muhammad Ali MALLB dalam tafsirnya yang diterjemahkan ke dalam 16 bahasa di dunia itu. Pengaruh tafsir itu terhadap pola pemikiran keagamaan di Indonesia amat besar, sebagaimana dikatakan oleh Haji Agus Salim yang dikenal sebagai Bapak Spiritualisme Indonesia, pemuda muslim cendekiawan pada sekitar tahun 1928, bahwa dari segala jenis tafsir Quran, tafsir Ahmadiyah Lahore karya Maulana Muhammad Ali adalah yang memberi kepuasan kepada pemuda-pemuda Indonesia
yang terpelajar. Buku Aka Pringgo Digdo Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia Jakarta diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1980, halamannya 41. Tatkala tafsir tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto yang diterbitkan tahun 1928, beliau memberi kata pengantar antara lain berbunyi, "Sudah lebih setahun saya kenal dan kerap menelaah atau mempelajari isi kitab itu. Dan pada sebaik-baik pendapat saya adalah karangan itu banyak keutamaannya yang menjadi penerangan bagi pengertian agama Islam, teristimewa ajaran, pendidikan, dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalam kitab Allah itu. Dan sekali-kali tidaklah saya dapati barang sesuatu yang akan menyesatkan paham dan iman keislaman kepada seseorang pembaca yang membaca dengan memakai pikiran dan pengertian yang sederhana." Lebih lanjut beliau mengatakan syah dan tafsir Maulwi Muhammad Ali itu adalah satu karangan yang sepadan dengan pengetahuan dan pengertian kaum terpelajar zaman sekarang ini. Macam-macam pemalsuan, macam-macam cacian, celaan dan gugatan terhadap pihak luar Islam, istimewanya Eropa, dapat bantahan dan sangkalan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang merubuhkan hujah-hujah dan membuktikan kekosongan falsafah pihak pencaci, pencela, dan penggugat itu. H.M. Bakrun, Quran Suci Jakarta, Darul Kutubil Islamiyah, halaman Romawi 1 sampai Romawi 3. Maka tidak mengherankan jika orang-orang Islam Indonesia termasuk tokoh-tokoh besarnya meski secara terang-terangan mengutuk Ahmadiyah, tetapi diam-diam menikmati juga sebagaimana tersirat di dalam tulisan ini. Kalau ke rumah Tuan Hasan, saya selalu menanyakan suatu persoalan, lalu diskusi. Dari situ saya dikasih buku-buku seperti buku tafsir Al-Furqan atau tafsir The Holy Quran karya Maulana Muhammad Ali, M. Natsir Politik melalui jalur dakwah, Tempo 2 Desember 1989, halaman 52. Betapa besar pengaruh tafsir tersebut, lihatlah Al-Quran dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Warna Maulana Muhammad Ali amat jelas, terutama yang nampak secara lahir
Sistematikanya, setiap surat diawali dengan mukodimah, dijelaskannya inti surat dan munasabah atau hubungan antar surat serta adanya judul-judul dan subjudul dalam setiap surat yang panjang. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.